Udah lu play. Apa? Lu emang ini, Pai? Lu ngerasa badan lu gemukan? Iya. Hah? Nggak masuk bang. Perasaan dulu jago gue main basket. Lu bolanya ya? Perasaan dulu gue. Coba. Lah, malah main game. Udah kayak di ini. Udah capek gue. Perasaan pemain basket. Kalau pemain basket sombong tuh. Iya ya. Maksud gue begitu tadi. Contoh ya gitu ya. Sebenarnya bisa gue. Ya gue bercandain aja. Tadi gue tanya, serius gue. Apaan? Kok bisa lo ngomong kalau lo ngerasa badan lo lebih gemuk, jadi gemukan? Iya. Gue liat anjing. Kayak badan gue gede banget sekarang ya. Orang-orang juga bilang gitu. Ya gimana enggak? Kok lu bisa bilang gimana enggak? Ya sisa dagangan gua itu apa namanya? Risol mayo 8 kalau nggak habis nggak berhenti lo, Bay. Lu sadar nggak sih? Emang iya lu? Enggak. Enggak menurut Yang lu ada gitu. aja. Kalau di Surabaya mah yang ada aja. Tapi emang seenak itu, Bay. Ngerasanya gitu. Ya daripada dibantai orang dan gue yang bantai. Kalau di Surabaya saya bodo amat. Itu mah bukan lapar, itu esensinya kikir, pelit itu namanya. Daripada orang yang ngambil gitu kan. Bisa begitu lo ya. Enggak, tapi yang gue suka aja. Di Surabaya tuh emang enak. Tapi lo ada rencana pengen ngurusin nggak lo? Ada. Serius. Tapi ini gue ngomong serius, Pak. Waktu itu kan gue pernah bilang kan ke lo kan. Orang-orang kayak lo kan, yang gue waktu itu pernah bilang kan, yang paling gue takutin nanti, ya kebanyak contoh lah. Artis-artis apa orang gemuk tiba-tiba tuh ngilang aja ya. Pokoknya gara-gara jantung gitu. Kan gue pernah bilang, urusin. Puasa nat. Yang nggak di puasa ini aja. Puasa Tapi emang puasa gua. Tapi emang lo, ya lo udah pernah cerita sih. Emang lo memang dari kecil udah gemuk sih ya. Iya. Tapi keturunan siapa sih, Pak? Emang bokap lo aja nggak gemuk kok? Sekarang semenjak sakit dulu almarhum bokap gua gede, almarhum nyokap gua gede. Gemuk banget. Iya. Selu gitu. Enggak lah. Gede, emang gede, dua-duanya gede. Tapi nggak gemuk kayak lo kan? Enggak tahu dah. Enggak, soalnya Enggak. yang itu yang dulu-dulu yang jualan bensin emang udah ini. Udah kurus. Udah sakit maksudnya? Iya, udah. Setahu gue ya bokap lo segitu-gitu aja kata gue. Gue makanya waktu itu penasaran lo ketularan siapa gitu loh. Almarhum Dari nyokap gen gua siapa? Gede. Dua-duanya lah gede. Sama Bimina? Biminasya. Nyokapnya Bang Eman? Segitu. Nyokapnya Adian dah lah, aduh. Mirip banget sama almarhum nyokap gua. Gedenya sama. Cuma agak tinggi almarhum nyokap gua kayaknya. Nyokapnya Adian. Makanya gua kalau ngeliat nyokapnya Adian tuh mirip sama kayak almarhum nyokap gua. Jadi nginget gitu ya? Iya. Tapi sih Pak iya, kalau misalkan lu kita ngomongin kurus, susah banget sih, perjuangan tuh udah keras. Lu tau saya Koji itu kan yang gue pernah kasih tahu tuh, wah itu perjuangannya gila banget loh Pak. Nyabu, olahraga. Ya nggak ada itu, nggak ada awalnya itu. nggak ada. Nggak ada. Dia itu pertama, dia kan sekarang jadi kayak influencer maraton kan. Dulu tuh kayak awal-awal lari, itu tuh kayak lari cuman jalan gitu. Iya. Dari situ Tapi gue masih bisa lari, nggak jalan. Iya dia sampai segitunya loh. Ya kan saya Koji tahu sendiri dulu gendutnya kayak apa. Iya. Nah dia gua ngeliat tuh pas lari ini goyang semua tuh, Iya. tapi dengan konsisten dia Keren sih. kurus banget loh sekarang. Cuman gue penasaran Pak, kalau dia buka baju gelambir nggak ya, itu loh yang gue pikir. Pasti. Pasti Semua tuh ya? orang gendut tuh pasti. Perutnya pasti misalkan dari kayak gue nih, tiba-tiba kurus lu. Gelambir gitu ya. Udah. Nggak mungkin sih kalau segua.
Kalau kurus Kalau sebelah tuh misalkan kurusnya selu bisa aja. bisa aja ya. Ngegelambir tuh pasti ya. Pasti nggak gelambir. Pasti blewer-blewer. Bisa aja, nggak mungkin nggak ada yang bisa bang. Iya sih. Tapi emang kerja keras banget. Kerja keras kalian sedot lemak bisa. Oh, ada metodenya Pak I. Nyambut tiap hari. Enggak Pak. Kan sekarang banyak metode-metode potong lambung, potong apa? Potong usus apa potong aduh. Kayak si ini aja sih siapa? Yang masak-masak itu. Siapa? Yang kemarin ke streaming Arab juga yang Cing masak. Abdi. Cing Abdi itu kan dia potong lambung kalau nggak salah. Potong lambung apa potong usus lah gitu pokoknya gue Potong lupa. lambung aja. Serius. Mati lu potong Enggak, lambung. bukan potong lambung, potong usus apa gitu. Kayak si ini juga Meli Guslow. Heeh. Itu kan potong ya. Jadi makan lo tuh jadi bisanya cuma masuknya dikit. Nggak banyak. Jadi kayak keterbatasan gitu. Kalaupun itu ya lo langsung bawanya langsung pup, langsung kalau kebanyakan gitu. Bisa bang, bisa. Pasti sakit dulu gua. Iyalah adaptasi lah. Adaptasi pasti. Adaptasi semua ada. Imunnya beradaptasi. Gue begitu kalau misalnya gue nih kayak balik lagi zaman dulu bisa, kurus lagi bisa. Gue pasti kelihatan bisa tuh kurus, jadi kurus lagi. Ambil BB gue turun jadi berapa tuh? 90. Ya biar ini sih. Biar sendal lu yang baru ini bisa ngepas sama lu tuh. Sendal baru nih kayaknya. Udah lama juga. Baru udah lama baru gue pakai aja. Tapi perubahan lo oke. Semenjak lo dagang ini kayaknya lo mantep deh kayaknya. Mantap ya? Ya semenjak lo dagang ini kayaknya duit lo ini jadi kayaknya apa lo sedikit-sedikit yang lo beli tuh gue liat tuh. Cuman lo tuh aduh gue nggak tahu nih ya. Nantinya nih bang Iya bang. nantinya kalau misalnya rezeki lo bagus nih daya beli lo gila lo kayaknya Pak. Daya boros lo tuh gila lo kayaknya. Lo kayak belum bisa nahan lo kayaknya. Tergantung gue mau beli apa lah. Nggak, Sesuai kebutuhan gue. Soalnya yang gue lihat nih, lu aja yang sekarang ini sekali beli itu kayak baju langsung 3 ini gitu, langsung kayak gitu. Padahal masih ibaratnya masih ya rezeki pas lah gitu. Iya. Apalagi kalau lu ini. Tapi sebenarnya gue kan kalau misalnya lo ngelihat gue nih soal gaya gue parah ibaratnya gue apa aja gini kayak celana ini aja gue gombrang gitu-gitu gue ngikutin. Iya bang. Cuman lo tuh sebenarnya soal gaya lo nih oke juga lo kalau menurut gue liat anjing ini Kagak. apa ngomongnya lupa lagi bahasanya gimana ya pokoknya lo gaya lo tuh oke juga nih kata gue ya. Oh ya gaya fashion lu rekomendasi fashion lu kadang oke juga nih anak kata gue. Kagak, biasa aja bang. Gila meninggi untuk merendah nih. Enggak lah, gila. Semoga aja ya, Amin. rezekinya ada aja ya, yang penting kita usaha. Ya gue sih ibarat kata ya, apa yang kemarin ketunda tuh yang gue pengen ya, ketika ada ya gue beli. Ya tapi emang begitu sih Pak, kalau misalnya kita ada duit kita Iya. tuh kayak kembali ke kecil lagi gitu. Misalkan kayak apa yang kita mau beli gitu loh ya. Karena dulu tapi kan gua balik lagi nih Pak, tapi kan lu dulu semua ini loh Pak, semua yang lu mau itu termasuk terkabul loh. Iya sih. Bentar. Menurut gua kan lu cerita kan, lu cerita di waktu lu kecil tuh katanya lu termasuk alhamdulillahnya apa kakek lu tua lu kan ini kan alhamdulillah rezekinya bagus gitu. Tapi kok lu
masih mikir ya apa yang gue mau tadi yang lu bilang pasti gue beli gitu. Lah emang nggak terjadi di situnya di kapan? Kemarin Oh jadi pas yang waktu pas yang besar ini enaknya, ya, gitu ya? enaknya tuh kan ya lu tahu sendiri lah. Kalau gue kan Kalau mainan-mainan kecil mah udah semua yang di set after gedenya gitu ya. afternya kan banyak wishlist gua yang ketunda. Kalau gue kan ya emang gue kan ibaratnya nih gue dari keluarga Bakri alias orang sederhana, bukan sederhana malah nggak punya lah gitu ibaratnya. Ya bang, sebelum kayak ibaratnya contoh deh, jangankan itu di masa SMA ya, orang-orang dalam arti main basket pakai sepatu bagus, gue nggak kebeli, gue beli sepatu KW gitu loh. Jadi kan pas gue sekarang ya gue beli sepatu inilah basket lah, Jordan lah, gini gitu ibaratnya gitu. Baju sih apa ya, kalau dari segi fashion lah ngomongnya gini ya, gue tuh kalau gue yang salut sama nyokap gue gini, walaupun gue ibaratnya nggak katakanlah orang sederhana ya nggak punya lah ngomong kasarnya gitu ya, nyokap gue tuh malah ngajarinnya kayak gini Pak, apa namanya, misalnya gue beli sepatu, lebih baik lo beli sepatu yang original, ngomongnya gitu, lo tahan kumpulin duit, nah kalau udah kekumpul baru beli. Jadi kayak misalkan nih sepatu bisa lo pakai setahun 2 tahun gitu, tapi kalau misalkan baru ada uang dikit lo beli sepatu palsu gitu ibarat gitu ya, itu kepake kali 3 bulan udah hancur. Nah nyokap gue kayak gitu. Jadi ya alhamdulillahnya gue dulu masalah baju apa-apa gitu ya, melihara kelinci gitu. Tamiya malam. Jadi gue tetap kebeli gitu, cuman jatuhnya kayak misalkan beli baju gitu. Baju dulu kan zamannya gue tuh gue distro. Lu zamannya masih distro ya? Kalau gue distro gitu kan. Ya masih zamannya Pasya Ungu lah. Kalau Pasya Ungu kan prosop ya. Nah, gua nggak sempet kebeli itu dulu pas topi Cizar tuh. Topi sih gua jual dulu. Lo emang hobi topian? Topi gua suka. Karena lu pengen menutupi rambut lu ini? Enggak. Malah tambah keren aja gua kayaknya kalau pakai topi. Tapi cocok sih. Gemuk-gemuk gitu. Kayak topi gitu. Cizar Project tuh dulu. Buh. Tapi Paling ini Pak I. loh. Yang makan anak kampus semua lagi. Gua nggak tahu lagi topi apa. Distronya Cizar, namanya Cizar Project. Dia dulu di samping Mercu. Oh itu anak-anak Beda kampus kali semua. ya. Ibaratnya gue mau ngomong beda clothingan di sini sama di Lampung. Kalau di Lampung kan mungkin clothingan terkenal aja kayak Prosop, Greenlight, Skater, Iya punya Tara juga. The Mochis, Tara apa? Shining Bright. Iya. Shining Bright kan baru-baru ini. Apaan sih? 2000 gua tuh 15-an terkenal, coy. Iya 2015-an. Kalau gue kan jatuhnya beda Pak I. Iya, lu kan jauh di atas gua. Iya lulus aja 2007. Iya beda, cuman kan masih clothingannya. Iya kalau zamannya lu ya. Beda. Kalau gue belum. Kalau gue malah itu di Jakarta. Karena gue dari Jakarta. Itu kan Malah yang lu sebutin gua nggak tahu tuh. terkenalnya ini Pak I. Apa namanya yang kalau event-event itu apa sih namanya yang di Senayan itu? Jacklot. Iya Jacklot. Itu Iya. ya gue di sini. Udah di Jacklot. sini. Oh iya itu emang umuran lu sih. Kalau gue dulu itu malah justru kayak Prosop, Skater, Greenlight, ya yang pokoknya sponsor band-band gitulah, Rolling termasuk gitu kan. Gue yang kayak gitu. Nah gue kebeli, cuman katakanlah dalam setahun tuh gue pasti beli cuman bisa 3, ngerti nggak lo? Gitu. Gua di Cizar yang pengen sampai parkanya sih, sampai sekarang tuh parkanya. Apa? Jaket parka. Jaket ya. Jaket parkanya tuh bagus sih. Jadi di kantongnya di depan ada bulu-bulunya belakang. Keren sih. Nah, gue pernah beli di mana ya? Gue lupa distronya. Six Line. Di Six Line
2000 berapa ya, 15 apa 16 ya, apa 14 gitu, antara gue lupa dah. Gue cuman kebeli jaket kayak macan gitu. Gue beli berapa harganya waktu itu, hampir berapa ya, lupa dah. Itu mahal bang, jaket paling mahal kali itu gua. Cuma jaketnya gue lupa. Tapi Jaket paling mahal gua itu di zaman itu ya, di Iya, zaman itu. Gue lupa di kisaran harga gope kayak apa. itu udah mahal anjay, sekarang aja kalau gue mahal. Gope apa di atasnya gue lupa dah. Itu tapi aneh ya Pak ya. Itu fenomena distro tuh dari gua ibaratnya gua lulus 2008. Berarti 2007, 2006, 2005 itu udah distro tuh sampai lo ini ya. Kan ngilang-ngilangnya distro itu gara-gara ini kan Pak. Gara-gara Uniqlo, H&M. Iya. Gara itu menurut gua Uniqlo, H&M ini kali baru 4 tahun Gara-gara ini. gara-gara Iya, dia. karena emang dia tuh bahan bagus, murah. Nah, gara-gara kebetulan dia. juga fashion lagi polosan. Iya. Gara-gara dia sih. Tapi tuh fenomena distro hancur gara-gara mereka. Gara-gara terus yang kick apa tuh, yang panda, gambar-gambar panda. Ya pokoknya Gara-gara itu. ya betting app Supreme ya termasuknya Iya. kayak gitu kan. Iya Pak. Nah, ya pokoknya aduh ngomongnya apa sih itu? Aduh, Prince kurang-kurang. yang paling gokil mah. Ya gara-gara itu hilang Iya. kan. Cuman sekarang udah agak-agak naik lagi loh sekarang. Emang ya? Sekarang agak naik kan kayak Urban, Taxonomia. Kok sekarang kayak Ricolobis kan sekarang punya dulu kan Urban, sekarang itu yang Jakarta Face Everybody gitu loh, Everybody, Indonesia Face Everybody. Sekarang Taxonomia punya Mohan tuh. Tengisamnya. Terus sekarang tuh apa? Rukas lagi naik semua tuh sekarang. Sekarang udah lagi naik tuh. Kalau Distro. sekarang sih di Rukas sih. Iya, sekarang Pemenangnya naik lagi distro. Ngomongnya distro kali ya, clothingan apa? Kalau punya Indonesia tuh apa ya? Bahasanya Lupa gua. Made in Indonesia tuh Iya. apa ya? lokal brand. lokal brand sekarang agak naik lagi. Tapi kalau lokal brand yang sekarang untuk naik lagi ya udah di Rukas sih. Punyanya Ricolobis juga ini kok aduh namanya apa lagi gue lupa. Sekut termasuk tuh si Gofar tuh. Banyak sekarang banyak. Tapi yang paling keren dari dulu sampai sekarang SB sih. Hah? Shining Bright. Shining Bright menurut gua kurang Shining Bright. Keren sih baju-bajunya dia tuh setara tuh. Hooligan termasuk bagus juga. Belum pernah gue nginjek Jacklot tuh dari dulu. Karena teman-teman gue. Lah serius? Iya. Pasti lo udah sering diajak kan? Nggak mau gue. Kenapa nggak mau? Karena malam banget. Gue kan cuman pada saat itu kan gue nggak boleh keluar malam kan. Kenapa? Sama gue nggak boleh. Oh. Gue tuh tipikal anak yang kalau jam 10 di kunci pintu. Lu nggak baliknya di kunci pintu. Sekarang udah naik lagi. Maksud gua tapi gua gini loh, gua tuh termasuk orang yang gua pakai baju itu misalkan desain kayak gini nih, gua tuh mau yang simpel Pak I. Jadi waktu itu gua pernah ke Jacklot sama Ulan udah pacaran sama Ulan ke Jacklot. Gua milih, aduh, gambar-gambarnya. Nah di zamannya itu tuh, ya pasti lo ngambil. Zaman-zamannya ya gambar-gambar kayak baju-baju The Door gitu tuh, yang kartun-kartun tapi kayak zombie apa gitu-gitu loh Pak I. Gambarnya terlalu ini, aduh terlalu mencolok. Iya. Terlalu ramai. Ya lu tau lah pasti kan maksudnya. Terlalu paham ramai. kan? Iya. Gua aduh nggak ada yang tertarik lagi gua gitu gua. Gue sempet beli baju Cizar tuh dulu ada. Sininya berapa kali? Gue beli baju Cizar 2 waktu itu. Cuma bajunya udah nggak tahu kemana. Itu Ada kantongnya satu lagi Cizar Project sini. Tulisannya Cizar kartu. Keren sih itu. tapi ini kan ya fenomena baju Yonglek, Iya. aha si Atta Tapi Halilintar. kurang di zaman itu mah Yonglek sih. Iya, Yoks. Yonglek itu ya Yoks itu ya Iya, kan, berak Yoks sih, itu juga iya. ada yang kayak gitu. Itu
masih ini loh ya, pokoknya emang hancur tuh gara-gara ya Uniqlo itu lah, Uniqlo, H&M itu, karena emang murah, kualitas bagus sampai sekarang. Apalagi di zamannya itu Uniqlo ini keluar, nah ini lagi perubahan baju-baju polos. Kita sebenarnya sebenarnya baju-baju polos tuh Giordano tadinya Pak. Giordano polos itu, cuman masih termasuk mahal. Kalau untuk ini ya brand menengah ya, itu jatuhnya brand menengah. Kayak Lacoste gitu dong. Wah, Lacoste tuh udah brand high. Udah high dah. Udah high. Lacoste baju polosnya lu mau tahu berapa? Di atas 800 Pak. Baju polos. Sama kayak Rukas dong. Rukas masih 400. Itu aja ada tulisan Rukas ibaratnya gede. Kalau ini cuman lambang buayanya dia itu. Wah, itu harga, tapi emang bahannya bagus. Lacoste. Harganya bahkan bisa 1-2 gitu ya Allah, kena abu rokok bolong gitu. Tapi ngomongin baju, ngomongin gaya emang gak ada habisnya sih. Tapi lucu sih. Dari gombrang, ketat, skinny, cutbray, sekarang gombrang lagi, cewek sekarang cutbray lagi. Gue udah dua kali pengulangan nih. Tapi gue bingung tuh zaman sekolah ngeliatin anak-anak yang celananya pensil, lu gitu juga nggak sih? Iya lagi tuh. Itu gue ngeliat aja ya, makanya susah. Emang susah. Pakai plastik dulu. Lu ngalamin gitu? Effort gua. Gue mikirinnya apa? Lu tau gak sih kalau udah kebelet berak nih? Ya kan tinggal gini doang, ini nyangkut. Nah, gua tahu apa permasalahannya. Mungkin karena lu gemuk kali ya. Jadi gua cuma sampai sini, Iya. Kalau orang bagi balon gitu gua. Iya, kalau orang kurus itu set gini aman-aman aja. Cuman kalau untuk orang gemuk kayak lo kayaknya bermasalah sih. Kalau pas lagi bokep. Tetep aja gua ngeliat temen gua aja susah anjing. Nah, permasalahannya Pak I, teman-teman gua nih termasuk orang yang explore soal gaya ya. Itu temen gua tuh sampai heran sama gua pakai baju apa aja gitu. Gua tuh iri Pak sama lu Pak. Kenapa? Lu tuh pakai apa aja lu tuh cocok kata dia. Gua tuh selalu explore misalkan gua berani untuk ini. Ya berani untuk pakai celana apa, baju apa gitu-gitu. Temen gua tuh sampai heran, anjing sama lu pakai apa aja cocok aja lu gitu. Gua effort Pak, pakai plastik apa semua gua ini. Cuman ya kuncinya satu, gue nggak tahu siapa yang pernah ngomong nih, gue lupa. Tapi emang banyak orang juga bilang sih, lo mau pakai apa aja nih, sebenarnya nggak pantas di lo gitu. Cuman kalau lo nya pede, jadi auranya kayaknya tetap bagus aja gitu. Semua tergantung lu, aura lu. Iya. Cuman gue ada satu Pak I, yang gue nggak pantas, gue tuh nggak suka. Sekarang lagi model lagi, kayak celana gombrang pendek SID tau gak lo? Belum tahu, gue belum lihat. Celana pendek gombrang tapi. Nah itu lagi musim lagi nih. Cuman gue nggak pernah pakai itu kayaknya. Gue tahu cutbray malah udah. Celana kalau misalkan eno netral. Kan celana yang pendek gombrang. Enggak ya? Yang kayak gitu tuh. Nah gue nggak pernah tuh pakai kayak gitu. Soalnya kayaknya gue yang kocak dulu temen gue cutbray itu ternyata dia tambah bahan lagi. Tambah bahan di bawah apa di sini? Di bawah doang. Anjing. Tolol kan? Itu kocak sih, lucu sih. Di sininya ketat nih. Tambah bahannya di sini. Oh iya tahu gue. Anjing, gue bilang terus celana. Bangsat. Masih gua gimana ya? Gua ada celana, gua dulu kan celana tuh gua selalu gede. Udah, gua nggak mau ini aja, nggak mau dipanggil ke BK. Tapi lo tahu kan? Kalau gara-gara celana ya? Enggak, kalau celana nih diperbesar kan biasanya sebelah sini nih. Kalau perbesarin pinggang. Iya, kan bisa tapi karet, itu bisa enggak. Tapi itu effort banget sih. Kalau misalkan bawah itu niat terlalu niat sih itu menurut gua. Gua tuh celana SMP gua sampai sini. Gua bilang gua pengen kayak gini, terus kata
Katanya tukang jahitnya bilang, kan gue jahit sendiri tuh dari dulu ya, nggak bisa mas, nggak bisa masuk nanti kalau mau masih di sini. Apa itu? Celana. Model apa? Gue mau bikin baggy ke sampai sini kayak anak dulu, cuman kata tukang jahitnya nggak bisa mang, terkasihan abangnya malah. Oh ya udah. Oh lo mau baggingan tuh. Iya. Tapi kocak sih itu kalau jadi ini. Lucu jadinya kayak jamet lo ntar. Dulu tapi nggak jadi gua, sampai sini doang nggak bisa naik, udah nggak bisa naik lagi. Tempe yang mana? Belum, nggak digoreng. Kayak